Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, agak siang anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ustazah Fajar. Untuk kelas 9 kita mengawali pembelajaran di awal semester ganjil. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Itu bab 1 yang akan kita pelajari, yang minggu depan sudah Ustazah berikan akan mempelajari bab apa saja. Nah, itu yang akan kita pelajari bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, ini. Terus yang akan kita bahas yaitu poin A tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, ini kan kemarin Ustazah sudah pernah menyampaikan bab 1 itu ada 4 poin. Nah, ini yang poin pertama yang akan kita pelajari tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, ini peta sebaran benua di dunia. Ada Eropa, Afrika, Antartika, Asia, Australia, North America, South America atau Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Itu peta sebaran benua di dunia. Ada 6. Poin A, poin 1. Tentang letak dan luas benua Asia. Kita akan mempelajari letak dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 20 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Nah, itu batas dari benua Asia. Nah, ini benua Asia itu kamu lihat peta yang ada di sini. Benua Asia itu terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya. Maksudnya itu Asia Timur Tengah yang sekarang disebut, terus Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Itu benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah itu tersebut. Terus kalian bisa melihat peta yang ada di sini. Ada Afghanistan, Pakistan, India, Iran, Irak. Nah, itu peta yang ada di sini. Yang ada di benua Asia perbatasannya. Tuh. Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang benua Amerika. Yang kedua, tadi yang pertama benua Asia, yang kedua ini benua Amerika. Benua Amerika itu sering juga disebut sebagai benua merah. Biasanya ini paling sering disebut dengan benua merah, bukan benua Amerika kalau orang-orang menyebut seperti itu. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan. Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Itu batas dari benua Amerika. Keadaan alam benua Amerika itu ada dibagi menjadi
dua, yang secara geologis, benua Amerika itu menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian pantai timur benua Amerika. Bagian barat itu atau yang disebut biasa pantai Pasifik itu merupakan rangkaian pegunungan muda sirkum Pasifik, yaitu pegunungan batu yang terletak di utara dan Cordilleras Los Andes di selatan. Nah, itu bagian baratnya atau yang disebut dengan pantai Pasifik. Terus yang kedua, bagian kedua itu pantai timur benua Amerika itu dapat dijumpai kelompok pegunungan tua. Nah, itu dari keadaan alam benua Amerika. Nah, di benua Amerika itu ada beberapa pegunungan-pegunungan yang terdapat puncak tertinggi seperti Gunung Bonete, Tupungato, Mercadario, Gunung Huan Carao. Nah, itu di benua Amerika. Ini hanya untuk sepengetahuan kalian, ada beberapa gunung yang tertinggi di benua Amerika seperti itu. Terus di bentangan alam benua Amerika itu juga ada beberapa bentangan alam berupa dataran tinggi utama, itu seperti dataran tinggi Colorado, Meksiko, Brasilia. Nah, itu dari bentangan alam yang ada di benua Amerika. Terus nah, ini petanya, peta benua Amerika. Kalau kalian kurang jelas lihat di YouTube ini, di video ini, kalian bisa browsing, lihat di internet itu bisa. Benua Amerika itu seperti apa petanya? Atau kalian kalau punya atlas, dibuka atlasnya itu. Kalau di sini kurang jelas. Tadi kan sudah dijelaskan batas-batasnya mana saja, sebelah utara, selatan, timur, barat itu. Nah, ini sekarang ke benua Eropa. Yang ketiga, benua Eropa. Benua Eropa itu terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Benua Eropa itu beriklim subtropis. Benua Eropa ini mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ini musim yang ada di benua Eropa. Nah, secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Nah, itu secara geografis letak dari benua Eropa atau batas dari benua Eropa. Terus keadaan alamnya benua Eropa itu dilihat dari kenampakan alam. Itu ada dataran tinggi sentral dan pegunungan lipatan muda. Nah, itu ada beberapa itu keadaan alam yang ada di benua Eropa. Kalau dataran tinggi sentral itu terdiri dari bukit-bukit dan plato yang sempit itu. Terus kalau pegunungan lipatan muda di benua Eropa itu terbentuk oleh adanya pergerakan lempeng kulit bumi itu yang ada di benua Eropa, pegunungan lipatan mudanya. Terus ada juga semenanjung yang terdapat di benua Eropa tergolong luas. Nah, itu kalau semenanjungnya yang ada di benua Eropa itu tergolong luas, maksudnya ya luas daripada di benua lainnya, semenanjungnya seperti itu. Terus ada juga dataran rendah Rusia terdiri dari batuan tua itu. Ada dataran rendah Eropa besar yang terletak di pegunungan tua di utara dan pegunungan muda sistem alpina. Nah, itu. Terus selanjutnya ada beberapa kondisi iklim benua Eropa. Nah, ini petanya dulu. Peta dari benua Eropa. Nah, ini lumayan jelas. Kamu lihat benua Eropa itu berbatasan dengan mana saja. Tadi sudah disampaikan Ustazah. Nah, di sini tentang kondisinya. Kondisi iklim benua Eropa. Nah, benua Eropa itu terletak di daerah sedang dan dingin. Terus, di situ ada pembagian iklimnya di benua Eropa. Ada iklim sedang,
iklim sedang itu yang dipengaruhi oleh lautan ada, terus iklim sedang yang dipengaruhi oleh daratan juga ada. Kalau iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan itu iklim yang dijumpai di kawasan pantai barat benua Eropa atau pada kepulauan Inggris. Itu ciri-cirinya dari iklim sedang itu musim dingin yang nyaman, musim panas yang sejuk, dan curah hujan yang cukup dapat digunakan untuk pertumbuhan pada tanaman di sepanjang tahun. Nah, itu yang iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan. Itu membuat nyaman ketika musim dingin, itu terasa nyaman. Ketika musim panas, itu terasa sejuk. Nah, itu yang dipengaruhi oleh lautan. Kalau yang iklim sedang yang dipengaruhi oleh daratan itu ketika musim dingin, ciri-cirinya itu ketika musim dingin itu ya sangat dingin, itu yang dipengaruhi oleh daratan. Itu bedanya antara iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan dan oleh daratan. Terus ada juga iklim basah subtropis. Kalau iklim basah subtropis ini ciri-cirinya ketika musim dinginnya lebih panjang dan suhu udara yang sejuk. Ini ciri-cirinya ketika iklim basah subtropis. Ada juga iklim maritim pantai barat. Ini di sepanjang pantai barat dari benua Eropa. Nah, itu ketika iklim maritim itu semua benua Eropa di sepanjang itu iklimnya sangat dingin. Seperti itu. Terus iklim tundra, ciri-cirinya kalau iklim tundra itu suhu yang sangat dingin. Biasanya seperti itu. Ada iklim Mediterania, iklim kontinental, iklim pegunungan. Itu dari kondisi iklim di benua Eropa. Terus di benua Eropa itu juga ada flora dan faunanya. Flora dan fauna yang terdapat di benua Eropa itu berbeda dengan jenis flora dan fauna yang terdapat di benua yang lain. Kalau flora benua Eropa itu terancam kepunahannya. Flora yang hidup di benua Eropa itu terancam kepunahannya. Sebabnya apa? Karena pembukaan lahan baru yang digunakan untuk kegiatan industri dan pertanian itu. Kok bisa terancam kepunahannya? Ya ini karena pembukaan lahan baru yang digunakan untuk kegiatan industri dan pertanian itu. Kalau fauna benua Eropa ini memiliki fauna yang khas, yaitu lynx. Apa sih yang dimaksud dengan lynx? Nah, lynx ini sejenis kucing liar yang dapat dijumpai di Eropa Utara. Ini fauna benua Eropa. Nah, binatang liar di Eropa ini sebagian besar hidup di wilayah yang sukar dijangkau oleh manusia. Biasanya hidupnya itu di hutan. Pokoknya yang manusia itu kita itu jarang menjangkau wilayah tersebut. Nah, itu biasanya fauna di benua Eropa itu wilayahnya yang tidak dijumpai oleh manusia. Maksudnya manusia itu sukar, tidak menjangkau wilayah tersebut. Nah, itu fauna yang ada di benua Eropa. Terus yang keempat, tentang benua Afrika. Afrika terletak pada 17 derajat bujur timur sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Nah, secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Dilihat petanya. Nah, ini peta dari benua Afrika. Sudah disebutkan tadi, sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah timur. Nah, itu dari perbatasan benua Afrika.
Terus selain itu, keadaan alam benua Afrika itu merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Di benua Afrika itu curah hujannya rendah, sehingga apa? Menyebabkan tanahnya itu menjadi kering dan tandus otomatis. Kalau curah hujannya itu rendah, nah tanah yang ada di negara itu, yang ada di benua itu kering dan tandus. Akibatnya apa? Banyak negara yang terdapat di benua Afrika itu memiliki daerah yang bergurun-gurun. Nah, seperti itu. Selain terdapat gurun-gurun, nah itu di benua Afrika itu juga ada pegunungan. Seperti benua Afrika itu juga memiliki cekungan. Di Afrika terdapat cekungan Zaire, cekungan Kalahari. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Adanya bekas danau. Itu di benua Afrika. Nah, itu terdapat celah patahan. Di gunung itu ada celah patahan seperti itu. Makanya di sini disebutkan kok selain dari curah hujan yang sangat rendah, terus tanahnya kering dan tandus, nah itu ada juga terdapat pegunungan. Nah, di situ pegunungannya itu sangat ada cekungannya, biasanya seperti itu. Kalau kondisi iklim di benua Afrika, nah itu berdasarkan letak lintang dan bentang alamnya, iklim yang terdapat di benua Afrika itu ada beberapa. Iklimnya tropis, itu yang berada di sekitar wilayah Khatulistiwa. Terus iklim subtropis, itu yang dapat dijumpai di ujung Afrika Selatan. Terus ada juga iklim gurun. Ini yang banyak dijumpai di wilayah Gurun Sahara, Gurun Libya, Gurun Arab, Gurun Kalahari. Nah, ini yang ada di benua Afrika. Terus ada juga iklim Mediterania. Ini yang dapat dijumpai di sepanjang pantai Laut Tengah. Nah, biasanya suhu udara yang ketika iklim Mediterania ini terjadi sampai 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Nah, ini curah hujannya mencapai 1000 mm per tahun. Itu di benua Afrika, kondisi alamnya di benua Afrika. Terus kalau flora dan fauna di benua Afrika itu yang tumbuh di Afrika yaitu flora hutan hujan tropis yang lebat dan selalu hijau. Itu floranya. Di sana itu biasanya itu dijumpai dedaunan yang lebat, yang hijau seperti itu. Jenis-jenisnya yang dimiliki itu hujan-hujan tropis, hutan hujan tropis. Nah, ini didominasi oleh lumut, tumbuhan paku, tumbuhan semak, tumbuhan yang memiliki daun yang lebat. Nah, itu biasanya di benua Afrika itu terlihat lebat dan hijau, itu contohnya. Terus faunanya di benua Afrika itu memiliki berbagai macam fauna berupa mamalia besar. Nah, dua jenis fauna yang hidup di Afrika itu di wilayah utara dan barat itu mencakup wilayah Sahara, biasanya itu. Terus kalau di wilayah Ethiopia itu mencakup wilayah sub-Sahara. Itu fauna yang ada di benua Afrika. Nah, ini yang terakhir benua Australia. Australia itu terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Maaf, ini derajatnya keliru mengetik. Ini ada tanda bintang, ini maksudnya derajat. Terus benua Australia itu memiliki iklim tropis. Secara geografis, wilayah Australia sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, dilihat di peta. Iya, benua Australia.
berbatasan dengan mana saja, kamu bisa melihat peta yang ada di gambar. Terus, selain itu, ada juga secara geografis, batas wilayahnya benua Australia tadi ada di sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat, sudah disampaikan. Terus sekarang ke keadaannya, keadaan alam benua Australia. Nah, benua Australia ini keadaan alamnya yang pertama itu dilihat dari ketampakan alam. Ketampakan alam yang dimiliki oleh benua Australia ini dibagi menjadi 3 wilayah. Ketampakan alamnya pada benua Australia yang letaknya di kawasan bagian barat dan tengah, itu kenampakan alamnya berupa plato. Terus yang kedua, pada benua Australia ini terletak di kawasan bagian timur, itu terdapat barisan pegunungan yang memanjang dari Tanjung York yang berada di utara hingga sampai Tasmania bagian selatan. Nah, itu dari keadaan alam dilihat dari ketampakan alamnya. Nah, kalau dilihat dari ketampakan buatannya, yang dimiliki oleh benua Australia, ini terkenal di dunia, itu Gedung Royal Exhibition yang terletak di Melbourne. Terus yang kedua itu Gedung Parlemen yang baru. Terus yang ketiga Gedung Opera Sydney. Nah, itu dari ketampakan buatannya. Terus kondisi iklimnya di benua Australia itu dibagi menjadi 4 iklim. Ada iklim subtropis, ada iklim tropis, iklim gurun, dan iklim laut sedang. Nah, itu iklim yang ada di benua Australia. Terus flora dan faunanya yang ada di benua Australia itu jenis flora yang terdapat itu sangat didominasi oleh rumpun akasia dan eucalyptus atau kayu putih. Nah, padang rumput yang hidup di benua Australia ini memiliki iklim yang sedang, merupakan rumput yang pendek. Nah, itu. Terus daerah ini cocok untuk tempat peternakan biri-biri. Nah, ini flora yang ada di benua Australia. Kalau kalian belum tahu biri-biri itu seperti apa toh? Nah, itu kalian bisa melihat di internet. Tuh, bisa kalian, kalau di materi kok kalian belum jelas, nah kalian itu bisa browsing di internet untuk belajar itu boleh. Nah, seperti itu. Terus faunanya yang ada di benua Australia itu terdapat banyak hewan khas yang paling banyak dijumpai itu jenis hewan berkantung dan marsupial. Nah, itu yang ada di benua Australia. Faunanya itu yang sering dijumpai yang hidup di Australia seperti kanguru, tikus berkantung, kuskus, koala, dan sebagainya. Itu yang ada di benua Australia. Nah, ini tugasnya buat kalian ditulis di buku. Terus nanti ketika di akhir bab 1 ketika akan ada ulangan harian, tugasnya nanti biasanya ditagih ustazah. Makanya kalian harus punya buku, terus ini ditulis, soalnya ditulis, terus nanti dijawab di buku kalian. Nanti ustazah minta ketika kalian akan ulangan harian 1. Diingat-ingat itu, tugasnya harus dikerjakan. Walaupun awal belum diminta tugasnya. Nah, nanti insya Allah ustazah akan meminta ketika kalian akan ulangan harian pertama. Nah, itu cukup dari ustazah. Apabila kalian belum bisa memahami materi yang disampaikan ustazah lewat YouTube, kalian bisa belajar lewat internet juga bisa, lewat buku yang udah pinjam dari sekolah juga bisa. Kalian bisa mendapatkan materi-materi pelajaran ini
dari mana saja, itu boleh. Kalian mencari referensi dari mana saja itu boleh. Nah, ini cukup sekian penyampaian materi pertama kali dari Ustazah di kelas 9. Apabila Ustazah banyak salah, kurang bisa dipahami, Ustazah minta maaf. Nah, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap tingkatkan ibadah, itu yang Ustazah pesan. Pokoknya yang penting kalian tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua diberi kesehatan yang barokah. Amin. Diakhiri dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.